Oke, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada kita semua tentang keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus. Nah, di dalam kitab Filipi, di sana kita akan membaca mulai dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Oke, di dalam teks Filipi pasal 2 ini, kita bisa mengetahui tentang Yesus yang adalah Allah yang ilahi. Dia bisa mengosongkan dirinya. Nah, kata mengosongkan diri ini di dalam bahasa Yunaninya adalah ekenosen, ya, dalam kata dasarnya kenosis, ya. Artinya begini, Yesus yang ilahi mengosongkan dirinya. Ketika dia mengosongkan dirinya, maka dia mengambil rupa sebagai hamba. Banyak orang berpandangan bahwa ketika Yesus mengosongkan dirinya, itu berarti Yesus mengosongkan keilahiannya. Itu pandangan dari orang-orang liberal, ya, teolog liberal. Padahal ketika Yesus mengosongkan dirinya, itu bukan berarti demikian. Tetapi Yesus sedang mengambil natur tambahan atau yang kita sebut dengan kemanusiaan. Jadi yang kita kenal sekarang, Yesus itu adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Dengan demikian, Yesus itu bukan mengosongkan keilahiannya, tetapi Yesus itu menambah natur manusia. Dari yang ilahi, dia menambahkan dirinya itu natur manusia, sehingga dia bisa menjadi sama seperti manusia yang disampaikan oleh firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah, kenapa di sini disebut tambahan? Di dalam buku The Moody Handbook of Theology, ya, di sana yang ditulis oleh Paul Enns, dia berkata bahwa Yesus bukan mengurangi, tetapi dia merupakan menambahkan, atau dia menambahkan sisi atau natur ilahi dalam dirinya, natur manusia. Nah, Yesus menambahkan natur manusia dalam dirinya. Oleh sebab itu, keilahian Yesus ditambahkan dengan natur manusia. Nah, untuk menjawab bahwa natur manusia itu benar-benar suatu tambahan, kita bisa melihat di dalam ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan itu berarti ekenosen atau kenosis, ya, dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, mengambil rupa seorang hamba, kemudian menjadi sama dengan manusia. Dan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu berarti bahwa Yesus itu mengambil natur tambahan. Dan dia dari ilahi, dia rela datang ke dunia ini, mengambil natur tambahan menjadi sama dengan manusia. Dan kita mengenal dia sebagai manusia biasa. Kenapa dia dikatakan mengambil natur tambahan? Karena keilahiannya Yesus itu tidak hilang. Dia tetap bisa melakukan mujizat, dia tetap kudus, dia tetap suci, dia tetap Allah. Karena beberapa peristiwa kita melihat tidak mungkin manusia biasa bisa melakukan hal-hal yang spektakuler yang Yesus lakukan. Oleh sebab itu, menurut kitab Filipi ini dan dari buku yang sudah saya baca dari Paul Enns, bahwa
Yesus itu adalah Allah yang sejati dan dia juga adalah manusia yang sejati. Dan biarlah kita bisa memahami tentang keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus melalui kitab Filipi ini, sehingga kita tidak salah mengerti, ya. Dia yang adalah Allah tadi berinkarnasi di dalam daging dan menjadi sama seperti manusia, atau kita bilang tadi dia mengosongkan. Bukan berarti mengosongkan dia menghilangkan keilahiannya, tetapi dia mengambil natur tambahan yaitu kemanusiaan, sehingga dia bisa menjadi perantara manusia dengan Allah, dan manusia sesama manusia dia bisa menunjukkan kepada manusia bahwa dia bisa taat sampai mati. Oke, demikian presentasi yang boleh saya sampaikan. Biar kiranya ini bisa memberkati kita semua.